Hari ini kita akan bahas topik yang dalam banget. Penting banget juga buat kita semua. Yap, kita akan ngobrolin soal penyesalan terbesar manusia saat ajal udah di depan mata. Mungkin kedengerannya serem, ya, tapi tenang. Tujuan kita di sini bukan buat nakut-nakutin, tapi justru buat ngajak kalian mikir. Gimana sih caranya supaya hidup kita nggak penuh penyesalan pas waktunya tiba nanti? Video ini terinspirasi dari pengalaman nyata seorang perawat asal Australia. Namanya Bronnie Ware. Dia kerja di bagian perawatan pasien yang udah masuk fase akhir hidup, alias tinggal nunggu waktu aja. Dan dari obrolan sama mereka, dia nemuin pola yang menarik banget. Ternyata banyak orang yang punya penyesalan yang sama menjelang akhir hidup mereka. Dan hebatnya, semua penyesalan itu bisa dicegah asal kita sadar dari sekarang. Jadi kalau kalian masih muda, masih produktif, atau bahkan lagi di titik bingung dalam hidup, video ini mungkin bisa jadi alarm kecil buat kalian. Yuk kita bahas satu persatu 5 penyesalan terbesar manusia saat ajal udah dekat. Penyesalan pertama yang paling sering muncul adalah, gue nyesel karena selama ini hidup gue bukan buat diri gue sendiri. Nah, ini tuh sering banget kejadian. Banyak orang yang sepanjang hidupnya lebih mikirin ekspektasi orang lain daripada ngedengerin kata hati sendiri. Misalnya, ada yang dari kecil pengen jadi penulis, tapi karena orang tua maunya dia jadi dokter, akhirnya dia nurut aja. Dia kuliah kedokteran, kerja di rumah sakit, hidup mapan sih, tapi kosong, gak bahagia. Lama-lama, dia sadar, selama ini dia hidup buat ngebahagiain orang lain, bukan dirinya sendiri. Dan itu baru kerasa pas semuanya udah telat. Gak sedikit juga yang ngerasa, gue gak pernah ngelakuin yang benar-benar pengen gue lakuin. Bukan karena gak bisa, tapi karena takut. Takut dikatain egois, takut gagal, takut gak sesuai standar orang lain. Padahal ya, kita cuma hidup sekali, dan kita yang paling tahu apa yang bikin kita bahagia. Kadang kita terlalu mikirin kata orang, sampai lupa dengerin kata hati. Jadi mulai sekarang, coba deh tanya ke diri sendiri, apa sih yang benar-benar gue pengen? Mungkin jawabannya beda-beda tiap orang, tapi yang pasti, jangan sampai di ujung hidup nanti kita cuma bisa bilang, andai dulu gue berani. Penyesalan kedua, ini relate banget buat kita yang hidup di zaman serba cepat kayak sekarang. Banyak banget orang yang di akhir hidupnya bilang, gue nyesel terlalu banyak kerja. Kedengarannya ironis ya, padahal kerja itu penting buat cari nafkah, buat masa depan. Tapi ternyata, terlalu sibuk kerja bisa bikin kita kehilangan momen-momen berharga yang gak bisa dibeli dengan uang. Misalnya, ngelewatin pertumbuhan anak, gak punya waktu ngobrol sama pasangan, gak bisa nemenin orang tua yang makin tua. Dan ini mostly dialami para bapak. Walaupun sekarang banyak ibu juga yang ngalamin. Mereka kerja keras, niatnya bagus, buat ngasih hidup yang lebih baik buat keluarga. Tapi, seringnya lupa kalau keluarga juga butuh kehadiran, bukan cuma uang. Pas sudah tua, anak-anak udah gede dan sibuk sendiri, barulah muncul rasa hampa. Selama ini gue cari uang buat mereka, tapi malah gak pernah benar-benar hadir buat mereka. Maka dari itu, penting banget buat seimbangin kerja dan hidup. Jangan sampai kerja keras kita justru jadi alasan kenapa kita jauh dari orang-orang yang kita sayang. Mungkin sekarang belum kerasa, tapi nanti penyesalan itu datangnya pelan-pelan, tapi nyeseknya dalam banget. Nah, penyesalan ketiga ini juga gak kalah dalam. Gue nyesel gak pernah ngungkapin perasaan gue. Coba deh pikirin baik-baik. Berapa banyak hal yang sebenarnya pengen kita omongin ke orang lain, tapi kita tahan. Entah itu bilang, aku sayang kamu, atau aku minta maaf, atau aku kecewa sama kamu. Banyak dari kita nahan perasaan karena mikir, takut ribut, gak penting kok, nanti aja deh. Tapi tahu gak, banyak orang akhirnya nyesel karena mereka gak pernah bilang hal-hal penting itu. Dan orang yang dituju keburu pergi. Misalnya, seseorang punya hubungan yang gak sehat sama keluarganya. Ada konflik bertahun-tahun, tapi gak pernah diselesaikan. Sama-sama gengsi, gak ada yang mulai. Tapi pas satu pihak sakit parah atau meninggal, barulah muncul sesal. Kenapa dulu gue gak ngomong baik-baik ya? Atau cerita klasik, cinta yang dipendam. Seumur hidup naksir seseorang, tapi gak pernah bilang. Alasannya, takut ditolak. Padahal siapa tahu, bisa aja diterima. Intinya, jangan nunggu waktu yang tepat. Karena waktu yang tepat itu, seringkali gak pernah datang. Kalau kamu punya sesuatu yang pengen kamu bilang ke seseorang, entah itu cinta, maaf, terima kasih, atau apapun, bilang. Hidup terlalu singkat buat terus menunda kata-kata yang bisa ngubah semuanya. Penyesalan keempat ini mungkin baru kerasa setelah kita makin tua. Gue nyesel kehilangan banyak teman. Teman tuh ibarat bumbu dalam hidup. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang pelan-pelan kehilangan mereka. Bukan karena berantem atau ribut, tapi karena hidup
Kita sibuk kerja, sibuk keluarga, sibuk ngejar target, sampai lupa menjaga hubungan. Tiba-tiba aja udah lama gak ngobrol, niatnya mau hubungin, tapi kepikiran, nanti aja deh. Dan tahu-tahu udah bertahun-tahun. Banyak orang tua yang di akhir hidupnya bilang, andai dulu gue lebih sering nyapa mereka. Karena pada akhirnya, yang bikin hidup kita bermakna itu, bukan cuma kerjaan atau pencapaian, tapi juga koneksi hubungan manusia. Teman-teman lama itu punya bagian dari cerita hidup kita. Mereka saksi perjuangan, saksi masa-masa lucu, gila, bahkan sedih. Sayangnya, kita sering baru sadar, pentingnya itu semua pas kita sendirian. Jadi, sebelum terlambat, coba deh kontak lagi teman-teman lama, chat sebentar, ngajak ketemu, atau sekadar kirim kabar. Mungkin mereka juga nungguin kamu duluan. Jangan nunggu acara 7 harian baru ketemu mereka lagi. Dan ini dia penyesalan terakhir, tapi bisa dibilang yang paling menyentuh. Kenapa sih dulu gue gak milih buat bahagia? Kedengerannya aneh ya, tapi faktanya, banyak orang yang hidupnya penuh tekanan, aturan, ekspektasi, sampai lupa buat enjoy hidup. Mereka terlalu serius, terlalu ngatur segalanya, nunda-nunda kebahagiaan dengan alasan, nanti aja deh kalau udah sukses, kalau udah pensiun, kalau anak udah gede. Tapi kenyataannya, kadang, nanti, itu gak pernah datang. Mereka gak pernah ngasih izin ke diri sendiri buat bahagia, terlalu mikirin omongan orang, takut dicap santai, takut dibilang gak produktif. Padahal, bahagia itu gak harus mahal, kadang cukup dengan makan bareng keluarga, jalan kaki sore sambil denger lagu, nonton film favorit, ngopi sambil ngobrol. Tapi kita keburu nganggap itu semua gak penting, karena terlalu fokus ke kesuksesan. Padahal, apa gunanya sukses kalau gak bahagia? Di ujung hidup nanti, banyak orang yang baru sadar, bahagia itu pilihan, dan mereka sedih karena gak pernah milih itu. Sekarang, mumpung masih ada waktu, coba deh tanya ke diri sendiri, apa yang bikin gue bahagia? Lalu mulai lakukan itu, bukan besok, tapi hari ini juga. Jadi teman-teman, itulah 5 penyesalan terbesar manusia menjelang ajal. Gak ada yang nyesel karena kurang kaya, gak ada yang bilang, coba dulu gue kerja lebih keras. Rata-rata justru nyesel karena hal-hal yang sangat manusiawi. Gak berani jadi diri sendiri, lupa nikmatin waktu dengan keluarga, nahan perasaan terlalu lama, putus kontak sama teman, dan lupa milih bahagia. Hidup ini singkat, dan kita gak pernah tahu kapan waktunya habis. Tapi kabar baiknya, kita masih punya waktu buat memperbaiki semuanya. Mulai dari sekarang, yuk, berani jadi diri sendiri, perbaiki sikap ke orang-orang yang kamu sayangi, ungkapin perasaanmu, hubungi teman lamamu, dan jangan lupa, bahagia itu pilihan. Pilih sekarang. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe supaya gak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.